Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai gejala sosial. Jadi poin-poin yang akan kita pelajari adalah pengertian gejala sosial, faktor penyebab gejala sosial, macam-macam gejala sosial, contoh gejala sosial dalam masyarakat, dan dampak gejala sosial di masyarakat. Nah, ini di layar sudah terlihat pada sisi sebelah kanan ada 4 gambar yang berbeda. Di gambar sebelah kiri atas kita bisa melihat adalah contoh kenakalan remaja, tawuran gitu ya. Nah, itu tawuran itu juga termasuk gejala sosial. Sebelah kanan kita melihat kanan atas ada kemacetan di Malioboro. Kemacetan di Malioboro itu juga dilihat sebagai gejala sosial. Pada kanan bawah kita bisa melihat itu juga di Malioboro, namun itu di daerah di tempat para warga gitu, bukan di jalan gitu ya, di jalan buat jalan pejalan kaki. Itu juga bisa dilihat banyak yang menggunakan masker. Kita simpulkan kondisinya saat sudah pandemi. Itu juga contoh gejala sosial. Pada gambar sebelah kiri bawah itu ada demo terkait mosi tidak percaya yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa pada 2020 akhir. Itu juga contoh gejala sosial. Jadi keempat gambar ini persamaannya satu, gejala sosial atau yang disebut juga fenomena sosial di masyarakat. Nah, kita akan mempelajari lebih jauh lagi apa sih itu gejala sosial dan kenapa kita belajar gejala sosial. Nah, ini ada mind map gejala sosial yang membantu kita dalam kerangka berpikir. Kita bisa melihat apa bagian-bagian dari setiap materi yang kita pelajari gitu ya. Nah, ini pengertian gejala sosial. Nah, ini ada beberapa poin yang di bold. Tentunya poin-poin yang di bold ini adalah poin-poin yang penting. Gejala sosial adalah masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini gejala sosial. Ini tidak terlepas dari bagaimana perilaku manusia itu sendiri dalam bertindak. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia, tindakan yang dilakukan oleh manusia di masyarakat itu mempengaruhi dan akan akan dipengaruhi kembali oleh tindakan itu sendiri. Nah, gejala sosial juga dapat disebut sebagai fenomena sosial dan kalau bicara fenomena sosial itu adalah berawal dari adanya perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu kembali lagi, perubahan sosial itu diakibatkan oleh perilaku perubahan perilaku manusia. Perubahan sosial tidak dapat kita hindari memang, tapi kita juga perlu mengantisipasinya perubahan-perubahan yang bersifat negatif. Nah, ini pengertian gejala sosial juga dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi pada lapisan masyarakat. Di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, masyarakat di perkotaan ataupun pedesaan. Nah, ini gejala sosial ini suatu hal yang memang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, ini faktor penyebab gejala sosial. Yang pertama, faktor kultural. Oke, kalau kita bicara faktor kultural, ini berkaitan dengan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ya, istilahnya kayak ini ya, nilai dan norma. Nilai dan norma itu kan sesuatu yang dianut, sesuatu yang menjadi aturan, tidak tertulis di masyarakat. Contohnya seperti kita ada seripah gitu ya, ada yang meninggal. Nah, kita juga sebagai bagian dari masyarakat, eee, punya ada tuntutan dari masyarakat itu sendiri untuk kita ikut layat gitu ya, ikut layat, ikut membantu atau teman-teman yang anak-anak yang masih muda ini, nginom gitu ya, ada yang pernikahan terus nginom. Nah, ini kalau di contoh di gambar ini ada anak yang sedang, pamit ke orang tuanya mau berangkat gitu. Nah, ini salaman gitu, melakukan salaman ini contoh dari nilai yang kita anut di masyarakat kita. Kita minta restu dari orang tua dengan cara salaman. Nah, ini contoh kultural itu hal-hal yang berkaitan di masyarakat itu sendiri dalam arti, nilai dan norma, aturan, sanksi, bahkan di masyarakat.
Mungkin kalau kita nggak membantu kerja bakti itu dikucilkan, itu contoh jadi penyebab gejala sosial. Yang kedua ini faktor struktural. Nah, ini keadaan yang mempengaruhi struktur yang disusun oleh pola tertentu. Ini bersifat ini ya, struktur. Dan ini kalau di contoh ini ada sosialisasi penyuluhan yang dilaksanakan oleh kelurahan gitu kepada masyarakatnya gitu. Jadi ini memang bersifat secara struktural dari pemerintahan misal ke masyarakat. Jadi ini dua faktor penyebab gejala sosial itu ada faktor kultural dan faktor struktural. Nah, selanjutnya kita belajar tentang macam-macam gejala sosial. Yang pertama, ekonomi. Gejala sosial sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Nah, ini masyarakat itu kan tidak bisa dilepas dengan ekonomi ya. Kalau kita bisa bicara soal kita melihat pasar gitu, yaitu soal ekonomi, bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dengan membeli makanan di pasar, terus diolah di rumah gitu, atau beli di warung masakan Padang gitu misal. Nah, ini di gambar sebelah kiri ini ilustrasi terkait jumlah pengangguran di Indonesia. Ini berkaitan erat dengan ini ya, dengan ekonomi gitu ya. Dengan bagaimana pengangguran di Indonesia ini bisa dilihat ada ini sebenarnya ada penurunan dari 2018 ke 2019. Tapi saat adanya pandemi COVID-19 pada 2020 terjadi peningkatan luar biasa, bahkan belum peningkatan yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, yang mengakibatkan tentunya pengangguran itu akan mengakibatkan banyak perubahan di masyarakat. Kalau kita bicara kriminalitas pencurian, itu terjadi karena memang, masyarakat kelas bawah atau masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak punya solusi lain untuk memenuhi kebutuhan hidup selain mencuri gitu. Jadi memang pengangguran ini sangat berpengaruh ke dampak sosial masyarakat kita saat kita melaksanakan apa namanya, masyarakat, pengangguran banyak nih massal gitu ya, itu sangat berpengaruh gitu. Makanya bagaimana pada saat ini pemerintah juga berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Yang kedua, ini yang kedua ya, yang kedua budaya. Jadi keragaman budaya yang ada di sekitar kita juga dapat menyebabkan timbulnya gejala sosial. Nah, ini berkaitan bagaimana kita melihat memang, perbedaan budaya ini terkadang ada gesekan-gesekan yang bisa membuat kita ya ada perpecahan gitu. Karena memang budaya yang satunya lebih dominan untuk berbicara dengan halus, tapi budaya satunya memang terbiasa untuk bicara dengan bahasa yang bahasa yang bisa dibilang, eee, keras dalam arti suaranya besar gitu ya. Itu kan bisa menimbulkan perpecahan gitu. Ataupun sekarang kita bicara di zaman digital ini, media sosial itu di media sosial kita bisa melihat berbagai budaya yang berbeda dengan kehidupan kita gitu. Di situ kita juga bisa terpengaruh dan ya itu bisa memperlihatkan bagaimana gejala sosial di bidang budaya gitu. Contohnya di media sosial kita bisa, oh ini budaya, gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat lain, budaya masyarakat lain. Nah, ini selanjutnya juga masih macam gejala sosial, lanjutnya ini dampak gejala sosial di masyarakat. Yang pertama dampak positif. Gejala sosial yang ada di masyarakat tentu harus disikapi dengan baik ya. Saat kita menyikapi gejala sosial dengan baik, akan berpengaruh baik kembali gitu. Nah, ini contoh bagaimana pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, tapi juga dampak positifnya juga, bisa untuk belajar mandiri dan penguasaan teknologi semakin baik di masyarakat. Karena mungkin keterpaksaan untuk, eee, berusaha untuk beradaptasi dengan teknologi itu sendiri ya. Yang kedua dampak negatif, seseorang yang tidak bisa menerima perubahan akan mengalami culture shock dan cultural lag. Nah, ini apa cultural shock? Culture shock itu contohnya, perilaku masyarakat yang konsumtif. Konsumtif ini kayak berlebih-lebihan dalam membeli sesuatu ya,
Contohnya misal contoh aja pas lebaran lah, pas lebaran itu kan masyarakat kita berbondong-bondong ke toko-toko, ke merayakan hari raya Fitri atau Idul Fitri dengan membeli baju apa ya, sebanyak-banyaknya gitu. Nah, itu kan contoh dari bagaimana masyarakat itu konsumtif gitu. Apakah benar bajunya itu digunakan, menilai fungsi bajunya itu full bisa digunakan, itu yang menjadi permasalahan gitu. Survei ada penelitian juga masyarakat Indonesia cenderung untuk konsumtif dengan gaji pas-pasan atau gaji yang sebenarnya pas-pasan, masyarakat memilih untuk individu-individu memilih untuk ya lebih banyak ambil apa namanya, membeli sesuatu. Contoh kalau kita ada viral pinjaman online itu tidak bisa terlepas dari bagaimana masyarakat konsumtif ya, memenuhi kebutuhan hidup, sudah cukup, uangnya itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi uangnya belum cukup untuk memenuhi gaya hidupnya. Makanya ya terjadi, apa namanya, konsumtif ini. Ini tentunya dampak dari budaya barat ya. Nah, ini contoh gejala sosial dalam masyarakat. Yang pertama kemiskinan. Nah, ini bisa dilihat kemiskinan itu kan, sesuatu yang ini ada kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif ya. Kalau absolut itu contohnya, masyarakat itu memang sangat minim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau relatif itu, ya dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi dibandingkan anggota masyarakat yang lain, dia termasuk miskin. Nah, ini, di gambar sebelah kiri ini bisa dilihat kurva angka kemiskinan Indonesia ya. Kalau bisa dilihat dari 2016, 2017, 2016, 2019 ada penurunan dan ini sangat bagus tentunya di masyarakat kita, ada penurunan, jumlah penduduk miskin. Tapi ya ini bisa dilihat adanya pandemi COVID-19 ternyata sangat berpengaruh gitu loh, dan naik gitu loh. Dari 25,14 juta menjadi 26,14 juta. Dan tentunya ini angka yang, cukup mengkhawatirkan karena setelah bertahun-tahun diusahakan untuk turun malah naik lagi karena pandemi COVID-19. Ya ini pandemi COVID-19 ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial kita semua sih. Nah, ini sosiologi juga memandang kemiskinan itu tanda atau ya ini tanda lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi tidak berfungsi dengan baik. Ada problem di, lembaga ekonomi kita, lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi kita. Kalau kemiskinan itu masih tinggi gitu ya. Yang kedua ini masalah kependudukan. Nah, ini bisa dilihat di sebelah kiri. Ini infografik ya, jumlah penduduk ya. Nah, ini kalau bisa kita lihat, ini kan sensus penduduk itu kan dilaksanakan 10 tahun sekali ya. Dimulai pada tahun 1961 hingga yang terakhir 2020. Nah, ini kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia itu memang mengalami peningkatan dari 1961 97,2 juta jiwa di 2020 udah 270 juta jiwa. Jadi kalau bicara masyarakat Indonesia banyak banget memang. Indonesia juga masuk dalam 10 besar negara, penduduk terbanyak gitu ya. Nah, ini tapi kalau kita bisa lihat itu ada garis kuning ini, garis yang oranye itu adalah tingkat apa namanya, tingkat kelahiran, tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi kalau bisa dilihat ada penurunan sebenarnya, jumlah masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduknya. Meskipun kalau jumlahnya itu memang tinggi. Jadi kalau kita lihat laju pertumbuhan itu terkait jumlah, tingkat kelahiran di masyarakat itu sendiri. Jadi masalah kependudukan ini kenapa perlu dibahas ya? Karena saat tidak merata, saat ada ledakan penduduk di suatu tempat, kan berpengaruh ke ekonomi itu sendiri. Karena kan gini, kalau banyak masyarakat, tentu akan membutuhkan banyak lapangan pekerjaan. Sedangkan lapangan pekerjaan itu terbatas. Nah, makanya itu bisa mengakibatkan ya permasalahan ataupun kalau di masyarakat perkotaan kita menyebutnya ini ya, slum area ya atau area kumuh gitu ya.
di mana tempat tinggal yang tidak layak atau ya lingkungan kumuh. Nah ini tapi pemerintah tentunya dari tahun 1661 ini, sudah berusaha untuk mengendalikan penduduk. Pada sekitar tahun 1990 ini bisa lihat ya, bisa dilihat dari 1971 hingga 1960 hingga 2020 ada penurunan laju pertumbuhan penduduk. Ini tidak terlepas dari, program keluarga berencana dan juga program transmigrasi, karena dulu itu banyak masyarakat Jawa gitu, orang-orang Jawa yang ke Sumatera, ke Kalimantan gitu, banyak itu, ataupun ke Papua. Nah ini terkait materi ya, silahkan jika ada pertanyaan untuk bisa chat di chat WhatsApp ataupun tanya di Google Classroom. Nah ini kembali lagi ke materi awal, jadi kita belajar tentang gejala sosial. Tentunya gejala sosial ini berada di sekitar kita. Kerja bakti itu gejala sosial, ataupun pengajian di tempat anak-anak itu gejala sosial. Jadi segala hal itu bisa berkaitan bisa menjadi gejala sosial. Dan silahkan juga untuk tetap belajar dari buku teks ya, karena apa yang saya sampaikan tidak semua bisa saya sampaikan sekarang. Saya hanya menyampaikan poin-poin yang sangat penting dan banyak hal yang tidak bisa disampaikan, sehingga silahkan untuk membaca materi lain, membaca berita ataupun yang lain. Nah, silahkan untuk semangat belajar. Semoga dengan kita belajar sosiologi, kita bisa bisa paham apa itu masyarakat, sehingga kita juga bisa memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Nah, ini bagaimana kebermanfaatan ilmu kita sebagai, seorang akademis. Terima kasih, semangat belajar ya.